Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai obesitas dan gut microbiota. Ya. Jadi pada pertemuan kali ini mungkin saya awali dengan interorgan crosstalk dulu tentang obesitas. Ya. Karena kita tahu bahwa obesitas itu terjadi gangguan metabolisme eh, lipid yang diawali dari gangguan kendali lipolisis, lalu kemudian menyebabkan berbagai macam gangguan lain, ya. Lalu kemudian etiologi kaitannya dengan mikrobiota kita awali dengan leaky gut barrier, lalu bagaimana studi observasi, lalu bagaimana pandangan kita mengenai mana yang ayam, mana yang telur, ya kan? Telurnya dulu atau ayamnya dulu kan gitu kan. Lalu kalau bagaimana kaitannya dengan diet. Jadi pada orang obes ada pola makan, ada gut microbiota. Itu apa namanya? Puzzle-nya bagaimana gitu ya. Baik. eh, Oke. Jadi ini yang mungkin harus dipegang dulu ya. Jadi gangguan fatty acid handling pada orang obes itu yang kemudian simultan menyebabkan gangguan yang lain. Ya, Eh, gambar ini mungkin saya jelaskannya mulai kalau kita rujuk dari nomor satu ya. Jadi dari nomor satu. Nomor satu ini adalah lipid overflow. Yang dimaksud lipid overflow itu bermuara dari atau berasal dari plasma free fatty acid yang meningkat. Saya tidak tahu di forum ini atau di forum yang lain, saya selalu bilang bahwa khas yang pada obes itu adalah free fatty acidnya yang tinggi. Ya, jadi free fatty acid pada orang obes itu, kalau bicara data internasional, data Caucasian itu ya lebih dari 400 ya, lebih dari 400 nanomol per mililiter, itu bisa sampai ribuan. Ya. Kemudian kalau bicara data Indonesia, saya nggak tahu, tapi setidaknya dari populasi yang tahun lalu saya rekrut, itu juga nilainya segitu, ada yang sampai 1.200, ya kan. Nah, itu free fatty acid yang meningkat itu merupakan resultan ya. Resultan dari apa? Resultan dari yang pertama, apakah itu either dari makannya yang kaya akan fat, ya kan, high fat diet. Karena kita tahu sumber lemak dari makanan itu kan bentuknya pasti triacylglycerol, ya enggak? Untuk bisa diserap, itu harus dipecah menjadi free fatty acid dan glycerol. Nah, siapa yang memecah? Itu LPL. Jadi kalau yang dimaksud lipolisis di sudut pandang itu sifatnya sistemik, ya. Sifatnya sistemik dari jalur sistemik, tapi tujuannya adalah untuk memecah lipid dari makanan, which is as expected gitu loh, seperti yang diharapkan. Karena kalau lipid dari makanan nggak dipecah, kan nggak bisa diserap, gitu. Nah, kemudian masuk ke sirkulasi, itu ketemu dengan free fatty acid yang diproduksi dari endogen. Ya, jadi tidak selalu substrat di dalam tubuh kita itu datangnya dari makanan luar. Tubuh kita pun bisa mengenerate secara endogen. Nah, free fatty acid di sini asal-muasalnya dari mana? Asalnya dari adipose tissue. Pada orang obes, sel adipositnya mengalami hiperplasi, hipertrofi, sehingga terjadi gangguan intraseluler metabolisme lipid yang seharusnya free fatty acid yang tadi dari makanan, itu kemudian kalau berlebihan disimpan di jaringan lemak, di dalam jaringan lemak itu di build up lagi, di build up itu dibangun menjadi triacylglycerol untuk disimpan. Paham enggak? Jadi tadi kalau makan triacylglycerol dipecah oleh LPL jadi free fatty acid dan glycerol, ya kan? Kalau berlebihan free fatty acid ini nggak dipakai buat beraktiviti atau nggak dipakai jadi substrat, maka disimpan di
jaringan adiposa di adiposit. Di adiposit di build up lagi, ya. Di situ di dalam adiposit ada hormon ada enzim ATGL, ada enzim HSL yang fungsinya membuild up free fatty acid menjadi triasil gliserol. Ditemukan dengan gliserol yang itu sumbernya dari sejumlah kecil glukosa yang dipakai oleh yang disimpan oleh adipose tissue. Jadi itu istilahnya de novo lipogenesis di jaringan adiposa. Nah, problematikanya pada orang obes, penyimpanan tadi yang free fatty acid disimpan. Waalaikumsalam, monggo, Pak. Triasil gliserol itu malah terjadi sebaliknya. Apa yang terjadi sebaliknya? Karena terjadi gangguan supresi insulin, maka hormon HSL di dalam itu menjadi menjadi hiperaktif, bukan, tapi lebih aktif dalam memecah triasil gliserol tadi menjadi free fatty acid. Jadi dikeluarin lagi free fatty acidnya. Gitu. Itu sebabnya di sini terjadi lipid storage capacity ya. Jadi ada batas kan. Jadi kayak itulah kayak balon, kayak apa namanya kotak. Kotak yang secara alami itu kalau misalnya balonnya itu diameternya 3, kemudian volumenya adalah 9, ya sudah, kalau mau diisi 10 ya nggak bisa. Itu adiposa itu seperti itu. Akhirnya ketika sudah mencapai limit kapasitinya 9, itu maka free fatty acid-nya di breakdown terus, triasil gliserol di jaringan intraseluler adiposit itu dipecah, akhirnya free fatty acid-nya keluar. Ini yang disebut dengan lipid overflow. Nah, lipid overflow itu tidak seharusnya terjadi, karena ketika lipid overflow terjadi, maka lipid ini akan kemungkinan besar itu istilahnya ectopic fat storage. Jadi penyimpanan fat di luar jaringan adiposa. Jadi akan menumpuk di liver, akan menumpuk di skeletal muscle, akan menumpuk di pankreas, jantung dan ginjal. Nah, disinilah kemudian ketika terjadi penumpukan lemak di non-adipose tissue, yang itu disebut ectopic fat, itu kemudian diikuti oleh beberapa gangguan yang lain. Ya. Pada liver, glucose outputnya meningkat, jadi apa namanya, karena lipogenesisnya meningkat, ya ini lipid uptake, berarti lipogenesisnya meningkat, de novo lipogenesisnya meningkat, maka glucose outputnya juga naik. Jadi apa namanya, glikolisisnya meningkat. Jadi pemecahan glikogen menjadi glukosa itu meningkat. Harusnya kan terjadi gluconeogenesis, tapi sebaliknya ya. Terus kemudian, nah ini VLDL outputnya naik, kemudian VLDL output naik, maka nanti akan mengalami oksidasi, kemudian triasil gliserol di serum darah juga naik. Ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian diduga ya, gangguan inilah yang berkaitan dengan gut microbiome dari sudut pandang yang negatif. Dalam arti pada orang obes, gut microbiome-nya kalau bicara richness atau diversitasnya itu rendah, ya kan? Baik itu alfa maupun beta. Kalau bicara di level taksa, di level phyla, di level genus, bahkan di level spesies, itu bakteri gram negatifnya meningkat, rasionya lebih tinggi daripada bakteri yang gram positif. Ya, yang lebih sering itu, nah ini yang tidak muncul di PowerPoint ini, biasanya disebutkan rasio Firmicutes terhadap Bacteroidetes misalnya. Jadi itu taksa, itu vila terbesar ketika berbicara dalam konteks obesity ini. Nah, kembali ke tadi sudah saya singgung mengenai leaky gut barrier. Jadi jaringan intestinal, kalau kita bicara sistem imun, nah kembali lagi sedikit ngulas tentang imunologi ya, pernah saya singgung bahwa kita kan punya innate ya, punya bawaan. Nah, salah satu bawaan itu kan epitel.
Nah, jadi kalau bicara epitel intestinal, ya fungsi pertamanya itu adalah menjaga dinamika seluler di barrier itu untuk menunjang sistem imun kita. Gitu. Artinya kalau ada bakteri, parasit itu kalau barriernya bagus, maka barrier itu punya kesempatan untuk mempertahankan host dari ancaman-ancaman patogen tadi. Nah, tapi kembali karena tadi ya di dalam kolon atau di dalam lumen rasio gram negatif dan positif tidak berjalan atau tidak berlangsung seimbang, ternyata gram negatifnya lebih banyak, maka gram negatif ini sifatnya bisa membuat inflame intestinal mucosa surface atau permukaannya itu bisa dibuat inflamasi karena sekresi musinnya menjadi sedikit, sel gobletnya lebih rentan ya karena kalah kan sama bakteri gram negatif ini sehingga layernya itu akan ketika sudah apa namanya ibaratnya ketika migrasi atau serangannya itu sudah bertubi-tubi maka mucosa layer ini tinggal menunggu waktu dia akan mengalami lisis ya akhirnya kemudian terjadi leak atau lubang. Nah, kebocoran ini yang kemudian menyebabkan gram negatif itu keluar dari tempat yang seharusnya. Ya, ini kita bicara kombinasi antara keadaan patologis dan keadaan fisiologi. Ya, jadi kalau keadaan fisiologi, ya bakteri gram positif itu tempatnya harusnya tetap di kolon, ya kan? Tapi karena sudah ada kondisi patologis yang terjadi, gram negatif ini kemudian bisa lepas ke sirkulasi, yang itu biasa dikenal dengan LPS, ya, biomarkernya biasanya LPB ya, lipoprotein binding apa namanya? Jadi lipopolisakarida binding protein ya. Jadi protein endotoksin atau gram negatif ini punya karier namanya LPB ya. Proteinnya itu namanya. Yang kemudian itu menyebabkan sistemik inflamasi. Jadi inflamasinya mulai sudah ke sistemik. Kenapa? Ya mungkin karena ketika innate barriernya sudah tertembus, ya kan? Kita belajar lagi sistem imun, ya kan? Ada innate, ada adaptif. Pada irisan yang sama, natural kill cell, ya kan? NK cell dia pasti akan memberikan sinyal, ya kan? Dalam bentuk apa? Ya inflamasi sitokinnya pada naik kan? Kayak TNF alpha naik, IL-6 naik, semua itu kan dipancarkan supaya seluruh tubuh aware. Ini ada sesuatu yang lolos gitu kan. Yang lolos dari yang dia harusnya ada di tempat itu. Dan ini akan berbahaya di area yang nanti kamu misalnya tertempel. Nah, dibangunkanlah semua sistem imun tubuh kita dengan peningkatan-peningkatan level sitokin. Nah, tapi ingat, peningkatan level sitokin pada kondisi metabolik ini tidak sama dengan kondisi infeksius. Ya. Degree-nya itu rendah kalau dibandingkan infeksius. Katakanlah kalau orang kena infeksi naiknya bisa sampai 5 volt, 10 volt. Ini paling volt itu FOLD ya, bukan volt itu voltase bukan loh ya. Volt naik sekian tingkat. Kalau kalau di metabolik paling berapa sih? Half, satu gitu. Ya, jadi memang masih lebih rendah, tapi itu berjalan terus, kronis sifatnya. Ya. Nah, itu kira-kira sampai saat ini yang diduga menjadi apa ya penjelasan biologis kenapa kok dikaitkan. Namun perkembangannya bagaimana? Berarti kan pertanyaannya Pak, kalau memang obesitas dikaitkan makrobiom itu karena itu, berarti orang kalau weight loss, pertanyaannya ya, ya kan kita coba berpikir, mari kita kritis. Berarti orang kalau penurunan berat badan, kalau berat badannya menjadi normal kembali, berarti itu akan menjadi baik. Iya, gitu kan? Iya. Tapi apakah kemudian efek itu sebagai efek? Jadi gini, berarti kalau begitu karena penurunan berat badannya, Pak, atau karena nutritional treatment untuk penurunan berat badannya, Pak, yang mempengaruhi?
pelan-pelan ya, pelan-pelan kita cerna bersama. Kalau orang mau weight loss, berarti kan ada pembatasan kalori, betul? Pembatasan kalori either diberikan low calorie diet atau diberikan low fat, low calorie diet. Boleh pilih yang mana, ya. Atau mau fasting, intermittent fasting, kan banyak kan sekarang modenya kan. Atau enggak diet tapi exercise-nya dinaikkan. Whatever the modes, ya kan. Targetnya adalah weight loss misalnya, ya kan. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti nanti Pak, kalau kemudian pada orang tersebut sudah mengalami weight loss, kemudian diversity-nya meningkat, kemudian gram negatifnya mulai menurun, rasionya membaik, itu karena weight loss-nya atau karena dietary treatment-nya? Bisa nggak kita bertanya seperti itu? Saya hanya menstimulasi otak kita supaya kritis ya. Ya enggak, make sense enggak pertanyaan saya? Kan gut microbiome itu kan sangat dipengaruhi oleh diet kan. The question would be ya, karena dietnya lalu atau karena weight loss-nya? Make sense enggak pertanyaan saya? Mari kita pikirkan. Ini saya nggak tanya untuk dijawab, tapi let's think. Mari kita pikirkan. Ya, oke. Saya akan lanjut. Nah, ini sedikit dilewati dulu tadi ya. Nah, ke pertanyaan kritis itu nanti kita akan bisa explore lebih jauh selanjutnya. Ya, ini ngomong ini sih, selanjutnya ini saya mau ngomong lebih ke level agak ke seluler, jadi permeability-nya seperti apa, ya kan? Dan kemudian biomarkernya seperti apa. Namun sebelum itu, saya minta waktu dulu sebentar, 2-3 menit ya. Ini kalian silahkan dibaca dulu. Jadi intinya, ada sitokin proinflamasi yang itu sangat khas ya, TNF alpha di sini jelas kan. Namun di sisi lain ada beberapa apa namanya protein lain yang menyertai ya. Ada Claudin 2, ada spondin 1 ya. Tapi di sini apa artinya biomarker, kalau ada yang mau riset tentang ini atau kalau mau baca atau mau ekstrapolasikan ke kemanfaatan klinis, itu setidaknya ada satu TNF alpha yang itu sudah biasa diukur oleh banyak lab ya, itu kita bisa jadikan patokan. Sedangkan untuk Claudin 2 kemudian apa namanya protein spondin 1 itu jelas itu nggak lazim diukur di Indonesia. Tapi yang pasti TNF alpha itu satu hal yang lazim diukur. Nah, tapi di sini ini adalah di sebelah kiri ini adalah homeostasis ya. Homeostasis. Jadi kondisi epitel yang sehat. Nah, di kanan ini kondisi yang apa namanya ketika terjadi tadi serangan tadi atau ketika gram negatif mulai menginfiltrasi epitel ini. Ya. Silahkan dipelajari dulu. Saya minta waktunya 2-3 menit.
Baik, saya lanjutkan. Terima kasih. Ya, jadi eh, ini ya, ini tuh ada, jadi ada ini. Ya, kalau dilihat dari fisiologinya itu tuh ada merah, ada biru. Jadi merah biru ini semacam junction yang atau kanal ya, kanal yang itu tuh tidak mudah tertembus ya. Eh, sedangkan pada kondisi inflam ya, pada kondisi inflam ini ya karena TNF alpha reseptor 2 itu aktif ya kan. Karena kan tadi kan saya cerita kalau ada migrasi gram negatif berarti kan sistem pertahanan pertama yang innate ini kan memberikan respon ya. Di situ ada makrofag ya kan, ada dendritic cell ya kan, yang itu di mana di sel epitel itu kan kaya akan itu, kemudian melakukan fungsi fagosit dan seterusnya. Kalau masih belum berhasil kan kemudian pada late respon atau pada respon di akhir itu kan NK cell-nya itu kan kemudian memberikan apa membangunkan begitu ceritanya, membangunkan adaptif respon dengan cara meningkatkan sitokin, melepaskan sitokin ya. Nah, melepaskan sitokin, nah kemudian sitokinnya lepas kan ini kan. Nah, TNF alfa lepas. Ini kenapa jalurnya begini? Ya karena ini asalnya dari sistemik. Sistemik itu jadi whole body, dari sirkulasi darah, ya kan? Karena kalau sudah dibangunkan secara sistemik berarti kan itu bisa dari mana aja, bisa dari adipose tissue, ya khususnya dari adipose tissue ya. Nah ini kan konteksnya konteks obesity ya, bisa dari skeletal muscle, bisa dari liver, ya kan? Nah, kemudian masuklah ini sitokin ya. Nah, sitokin masuk, ketemu sama reseptornya. Kemudian reseptor ini mengaktifkan MLCK. Jadi ini kayak semacam signaling seluler ya. Kemudian ya karena ini aktif, ini berusaha untuk apa namanya memperbaiki, tapi memperbaikinya dengan cara apa ya? Membuat eh, apa istilahnya ya? Membuat inflame, jadi membuat luka di apa? Karena sel-selnya kebanyakan harus apoptosis ya. Jadi banyak sel yang tidak bisa di recycle sehingga jadi banyak membelah mensacrifice diri mereka sendiri. Nah, kalau lama kelamaan ya ini nanti kan sel epitelnya kan jadi ya hilang kan, entrositnya ini kan lama-lama hilang. Nah, jadi nggak punya lagi barrier. Kira-kira begitu ya. Nah, selanjutnya ini ada sebuah data ya, ada sebuah data membandingkan intestinal permeability pada obese ya kan. Ini LPP, rasio LPP dan CD14 ya pada orang obes dan pada apa namanya sorry pada obes individual, dan ini ternyata dipengaruhi utamanya oleh BMI. Nah, dipengaruhi oleh BMI, dan ini kelihatan ya, jadi LPP itu berhubungan positif dengan BMI, jadi semakin tinggi BMI maka rasio LPP CD14-nya semakin meningkat atau jumlah LPP-nya semakin banyak ya. Uh, ya. Oke. Kemudian ini kita lihat ya LPP ya. Ini apa Pak? Ini Pak LPP pada beberapa menit ini apa Pak? Ini ketika di challenge dengan atau diberikan apa namanya treatment ya. OF itu saya lupa ya. OF apa ya? Jadi ini diambil, diberikan intervensi pada orang obes ya. Kemudian dilihat di menit ke 0, 60, 120 dan 240 ya. Jadi ini diberikan treatment apa ya? Ini treatmentnya diberikan mungkin ini ya yang dimaksud ya. Jadi diberikan short chain fatty acid kali ya. Jadi sepertinya ya ini diberikan short chain fatty acid. Kemudian ini terlihat jadi pada orang obes
ya, setelah diberikan short chain fatty acid dia turun, ya. Kemudian juga rasio LBP dan CD14-nya juga menurun, ya. Nah, meskipun demikian, ya, ini interleukin 6-nya masih terus berjalan. Ya, bisa jadi interleukin 6 ini masih terus berespon, itu tidak per se menjelaskan apa yang terjadi di gut. Karena interleukin 6 itu tidak spesifik hanya untuk gut. Ya. Ada yang menarik dari cerita interleukin 6 ini. Jadi ada sebuah uji coba, sebuah eh, studi yang sangat kompleks ya. Jadi melihat interleukin 6 ini sebagai melihat sebuah sitokin ini dari sudut pandang yang berbeda. Ya, seperti tadi saya selalu bilang dan beberapa waktu yang lalu saya selalu bilang, kita melihat kondisi fisiologi dan patofisiologi atau patologis ya. Jadi selama ini kan interleukin 6 dianggap biang kerok gitu kan, karena salah satu sitokin. Nah, tapi ada sebuah eksperimen itu publish tahun 2020 kemarin ya, saya pulang itu 2020-2021 di PINAS ya, Proceeding National Academy of Science ya, PINAS salah satu jurnal bereputasi juga. Dia membuat eksperimen jadi orang apa ya, sebaiknya orang atau tikus saya lupa. Jadi intinya apa namanya model itu di-induce obese, lalu kelihatan interleukin 6-nya naik, kemudian dilihat interleukin 6 ini produsen utamanya siapa? Ternyata adipose tissue, jelas. Nah, terus kemudian ketika diberikan weight loss, ya diberikan dua ya, dietary weight loss versus exercise. Terjadi penurunan interleukin 6-nya turun, tapi kemudian dilihat siapa yang memberikan sinyal untuk ini turun gitu loh. Dan kalaupun turun, yang ada di sirkulasi itu masih sifatnya pro-inflamatory atau pro-inflamasi atau sudah anti-inflamasi. Nah, jadi sampai melibatkan sumsum tulang belakang, kita tahu bahwa tempat mengenalkan tempat mengenalkan patogen dengan tentara adaptif manusia itu ada di susunan saraf pusat. Jadi memang itu di sumsum tulang belakang. Jadi gini saudara-saudara, tadi kalau saya bilang innate-nya sudah merespon, lalu kemudian innate-nya memberikan sinyal ke adaptif dengan cara melepaskan sitokin, lalu kemudian adaptifnya terbentuk, dibangunkan, tentara yang tidur bangun, ini ada serbuan, akhirnya bangun semua kan. Nah, bangun itu mereka tuh lagi nggak kenal, gitu loh saudara-saudara. Bangun tuh ya cuman bangun tok, jalan-jalan, jaga-jaga gitu. Lah terus kalau ada musuh yang lewat depannya nggak kenal mereka. Jadi ceritanya itu namanya naif. Ya, naif respon imun. Lah ngenalinnya di mana? Lah ngenalinnya tuh di sumsum tulang belakang. Jadi tentara yang tadi sudah bangun, kemudian ada apa namanya interruptor yang dibawa ke sana dikenalin ini musuh gitu, akhirnya kenal di situ. Nah, kemudian cerita kembali ke interleukin 6, di sisi lain ternyata yang exercise itu skeletal muscle juga ngeluarin interleukin 6. Nah, tapi ternyata interleukin 6-nya itu adalah anti-inflamasi. Nah, ini sedikit membingungkan mungkin, tapi ya itulah yang disebut dengan fisiologi. Jadi yang jelek itu tidak berarti betul-betul jelek. Ya. Mungkin itu hanya bentuk bagaimana tubuh kita beradaptasi karena kondisinya masih begitu. Namun ketika kondisi tubuh sudah diusahakan kembali ke normal atau ideal atau mendekati itu, kemudian ada perubahan lagi yang terjadi yang sifatnya juga menuju ke sana. Gitu. Ya. Makanya di sini kenapa kok yang lainnya turun, Pak, tapi interleukinnya naik. Nah, ini mungkin pada saat terjadi penurunan LBB, respon imunnya masih berjalan. Ya. Ini saya belum lihat lebih jauh, dia sudah ada di posisi weight loss, yang kemudian sudah di posisi
weight maintenance atau masih dalam keadaan yang relatif obes namun sudah terjadi penurunan berat badan. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan. Artinya apa? Ya termasuk di klinis pun kalau kita ngasih treatment dietary intervention dalam bentuk apapun kok ada improvement tapi di sisi lain masih ada yang belum. Nah, itu jangan putus asa. Kita melihatnya harus lebih luas perspektifnya dan juga literaturnya mungkin diperkaya karena mungkin itu akan ada ada ekstrapolasinya dengan kemanfaatan di klinis gitu kan. Ya. Kemudian selanjutnya sebetulnya ya, ini kembali ke tadi pertanyaan. Kalau ada perubahan gut microbiome itu karena obesity-nya atau karena dietary treatment-nya sih. Nah, kalau ini pada twins tadi. Jadi kalau pada twins tadi itu kan orang kembar, yang satu gemuk, yang satu enggak, gitu kan. Nah, kalau ini sih ada faktor genetiknya ya. Tapi dengan membuat twin ini kan genetiknya seperti seolah-olah agak diabaikan. Nah, ini kelihatan ya ada Clostridium ya. Clostridium itu ternyata lebih rendah pada BMI yang tinggi ya. Tapi nilainya cukup tinggi pada yang low BMI meskipun sebarannya luas sekali ya. Ya ada satu aja ini yang apa namanya yang outlier ya. Lalu ada bakteri-bakteri lain yang kemudian kelihatan polanya cukup ekstrim tapi relatif ini lebih tinggi pada high BMI dan low pada rendah pada low BMI. Nah ini uh, contohnya ya hasil bahwa itu. Nah ini kalau dilihat dengan alpha diversity yang obes jelas ya alpha diversity-nya lebih rendah juga apa namanya sedangkan beta diversity itu dari studi ini relatif lebih tinggi ya. Namun kita tahu bahwa kalau bicara alpha itu within individual. Jadi pada satu individu bakterinya seperti apa. Tapi kalau beta diversity itu membandingkan between individuals. Jadi kalimatnya beda. Kalau alpha diversity itu within individual. Jadi dari saya itu komposisi saya bagaimana, ya. Tapi kalau beta diversity misalnya kita berenam di sini jadi satu sampel, nah itu punya saya dibandingkan ke Anda. Ya make sense sih kalau beta diversity-nya lebih tinggi pada orang obes, tapi ini nggak begitu kelihatan ya, nggak begitu jelas. Cuman mungkin penjelasannya adalah ya karena beta diversity itu kan membandingkan antar kelompok, antar individu. Nah, kalau antar individu aja dietary consumption-nya sudah bervariasi, pasti juga sudah berbeda. Makanya tadi saya stimulasi kita untuk berpikir karena obesnya atau karena dietary intervention-nya atau karena dietary pattern-nya. Ya kan? Nah, ini juga ini pada prediabetes ya. Kalau dari prediabetes ini nggak ada asupannya ya. Tapi di sini jelas alterasi atau perubahan gut microbiome itu ditentukan oleh BMI dan lingkar pinggang. Jadi jelas BMI dan lingkar pinggang ini turut berkontribusi dalam gut microbiome komposisi diversity pada orang prediabetes. Tapi menariknya di sini dia nggak sendiri, ya kan? Ada juga yang lain nih, ada HOMA, ada marker metabolik yang lain, ya kan? Jadi sekarang pertanyaannya tambah lagi kritis size atau tinjauan kritis kita karena dietnya, karena obesnya, atau karena gangguan metaboliknya. Nah, kan nambah lagi kan? Ini penting, pertanyaan seperti ini penting supaya kita tidak terjebak dalam hanya sekedar asosiatif atau hubungan yang itu sifatnya cross seksional. Ya, kalau semakin tinggi kita belajar semakin dalam itu ya kita dituntut atau ada
ada upaya supaya kita itu bisa menjawab kausalitas, mana sebab dan mana akibat. Oleh sebab itu, dengan berpikir kritislah kita akan bisa membiasakan diri seperti itu, gitu. Ya. Nah, ini contoh ya, ini termasuk tadi yang metabolik ya. Nah, ini yang saya tadi bilang, perhatikan studinya. Kalau studinya hanya deskriptif, observasi, itu kan directionnya dua. Ya. Kita nggak tahu mana sebab dan mana akibat. Ya. Sehingga itulah pentingnya bertanya seperti tadi. Lah, Pak, kalau begitu idealnya seperti apa? Nah, berarti kita harus merujuk pada evidence-based randomized control trial. Ya. Contohnya, ya, pada orang obes, ya, tadi disebutkan kan pada orang obes prediabetes itu gut microbiome itu berhubungan dengan apa ya? BMI, kemudian dengan sebentar ya. Nah, ini sebuah studi yang sederhana tapi cukup ya karena logis dan tekniknya juga advance ya. Jadi ini ada orang overweight dan obese ya yang resistensi insulin, yang mengalami resistensi insulin ya. Itu diberikan intervensi vancomycin dan amoxicillin ya. Kita tahu dua itu adalah antibiotik. Ya, vancomycin lebih lebih keras, amoxicillin tidak begitu ya. Ini crossover randomized double blind crossover. Jadi crossover itu sampelnya sama, hanya mereka mengalami periode out untuk kemudian dilihat istilahnya down regulated ya karena kena antibiotik kan. Mestinya logikanya kalau itu memang tadi ada sebab akibat dengan metabolic health, berarti kan kalau makrobiotanya itu depleted atau beta diversity-nya turun, alpha diversity-nya turun, komposisinya juga mungkin rasio atau hampir negatif positif kena semua habis gitu kan. Mestinya orang obes ini makin jelek kan. Jadi lipid makin misalnya glukosnya makin tinggi, insulinnya makin resisten, gitu-gitu kan. Tapi ternyata yang terjadi adalah ini tidak ada apa-apanya. Jadi sensitivitas insulin bahkan mereka sudah pakai gold standard hyperinsulinemia glycemic clamp ya untuk tahu endogenous glucose production di liver berapa gitu kan, glucose uptake di skeletal muscle berapa, dan apa namanya fatty acid sebagai substrat itu berapa. Yang ternyata insulin sensitivity-nya nggak berubah gitu. Jadi nggak tambah jelek juga nggak tambah bagus gitu. Nah, berarti pertanyaannya sekarang kan berarti gut microbiota yang impair itu nggak secara langsung mempengaruhi kesehatan metabolik. Ya nggak kesimpulannya dari sini. Halo, halo. Nggih, Bapak, di saya suaranya agak putus-putus, Bapak. Oke. Apakah sudah cukup jelas?
Suara saya udah jelas lagi? Sudah, Bapak. Ya. Ya, eh, tadi kan ya saya sampaikan ya, kalau tadi yang saya presentasikan di slide sebelumnya itu kan hanya studi observasi. Kita nggak tahu mana sebab dan mana akibat. Nah, sekarang untuk membuktikan proof of concept bahwa gut microbiome itu kausalitas terhadap kesehatan metabolik, ini salah satu bentuk eksperimen yang bagus. Ya. Jadi, oke, sekarang pada orang obes yang insulin resisten, kita deplesi semua mikrobiotanya. Pakainya apa? Antibiotik, ya kan. Satu diberi amoksisilin, satu diberi vancomycin. Amoksisilin tidak lebih keras daripada vancomycin. Nah, kalau mikrobiotanya di depleted semua, berarti harusnya mereka lebih, atau orang obes ini lebih, katakanlah kalau insulinnya sensitif jadi resisten, atau resisten jadi lebih parah, glukosnya jadi tidak jadi impair, ya kan, dan seterusnya lah, mengalami gangguan metabolik lain. Tapi ternyata hasilnya adalah insulinnya nggak berubah, ya kan, insulin sensitivity-nya nggak ada perubahan, di liver, di skeletal muscle, di adipose tissue, ya kan. Even sistemik inflamasinya nggak ada perubahan, gitu kan. Kemudian metabolisme energi dilihat dari indirect calorimetry, energy expenditure, total energy expenditure, karbohidrat oksidasi, fat oksidasi, itu nggak ada perubahan. Kemudian hormonal levelnya juga nggak ada perubahan. Itu. Yang jelas yang terjadi perubahan adalah diversity-nya menurun, firmicutes-nya menurun. Jadi rasio firmicutes dan bacteroides otomatis turun, ya kan? Karena bacteroides-nya mungkin di sini tetap, tapi firmicutes-nya turun. Gitu. Disebutkan di ilustrasinya ini hanya firmicutes-nya yang turun. Tapi bagaimanapun kalau firmicutes turun, bacteroides-nya tetap, itu rasionya menjadi turun. Karena saya juga salah nanti. Nah, proof of concept bahwa ternyata mendeplesi microbiome itu tidak semata-mata tidak serta-merta membuat metabolik kita ini nggak kaloritik mungkin. Di sana ini hal yang biasa. Jadi pada orang sehat ya fecal resistant, dan ternyata pada orang obes metabolic syndrome. Ya. Jadi pertanyaannya sekarang kok di in contrast di penelitian ini kok malah ada efek ya. Jadi gut microbiome diberi dari orang yang sehat tidak pas. Jadi ternyata kalau studi antibiotik tadi memang kalau untuk melihat efeknya terhadap microbiome benar. Tapi apakah itu kemudian ada direct efek ke gangguan metabolik? Enggak. Tapi kalau fecal transplant itu ternyata jelas menunjukkan efeknya, ya. Sehingga bagaimana lalu kemudian studi-studi selanjutnya? Akhirnya studi-studi selanjutnya lebih menggunakan pendekatan dietary intervention. Ya, berarti kembali ternyata diet pun juga punya peran. Makanya ini contoh ini di grupnya Patrice Dekani ya. Ini dia seorang dietitian profesor di bidang di bidang dia dietitian tapi profesornya kalau nggak salah di bidang metabolik ya. Dia menemukan bahwa dari hasil penelitiannya sebelumnya itu menunjukkan kalau Akkermansia municipila ya itu adalah salah satu spesies yang itu rendah pada atau level ekspresinya itu rendah. Level ekspresi
fungsionalitasnya, jumlahnya itu rendah pada orang obes dan metabolic syndrome di Kaukasia. Kemudian mereka mempunyai proof of concept, berarti kalau gitu tak kasih aja probiotik yang itu saya isi Akkermansia municipila, gitu kan. Akhirnya diberikanlah uh, enggak enggak multi strain, cuman strainnya ini aja yang ternyata diberikan randomized double blind placebo control trial ya pada obes yang insulin resisten dan ternyata hasilnya bagus ya. Jadi sensitivitas insulinnya meningkat ya kan. Kemudian glukos disposal di skeletal muscle-nya bagus ya kan. Inflamasinya juga menurun. Nah, kemudian bagaimana dengan intervensi lain? Nah, sekarang ini kita ke zoom picture-nya ya. Yang menarik dan tidak kalah menarik itu adalah kita mau puasa sekarang ya. Jadi karena kita mau puasa, saya menyinggung tentang fasting. Ya. Nah, fasting ini menarik. Kenapa? Karena eh, kemarin, jadi pada saat saya di Belanda, itu kebanyakan mereka bilang kalau kan kamu ada efek bukan karena fastingnya, karena kamu weight loss-nya, katanya gitu. Atau energy restriction-nya yang kamu lakukan gitu. Waktu itu saya berpikir, dia ada benarnya, tapi bagaimana saya menyangkal gitu kan. Karena kita bicara bicara sama mereka, itu nggak bisa kita bicara dengan memberikan dogma. Ya. They use logic, nggak bisa kamu pakai keyakinan, nggak kepake, susah ya kan. Jadi diskusinya itu harus logika dengan logika, gitu. Nah akhirnya aku gimana yang jawabnya ya? Ya aku hanya bisa bilang bahwa ya partly mungkin kamu bener, tapi aku nggak yakin aku melakukan energy restriction gitu loh. Puasaku itu hanya memindah waktu makan aja, tapi total energinya, total proteinnya, expectedly itu sama atau equal lah, ya kan, relatif sama. Oke, tapi saya juga belum punya bukti, gitu kan. Lalu kemudian saya pulang ke sini, makin hype gut microbiome ini, penelitian tentang fasting juga makin meningkat. Nah, lalu kemudian saya lakukanlah sebuah kajian sistematik. Dan ternyata menariknya ada sekian paper dari total paper yang relevan, itu mereka menyebutkan bahwa microbiome terhadap metabolic health itu independen dari perubahan berat badan. Ini amazing ya. Konsisten beberapa paper menyebutkan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang kemudian luar biasa dari fasting ini yang kemudian pertanyaan selanjutnya ya. Kenapa bisa begitu? Dengan begini bahwa beberapa mode intervensi yang tujuannya mengcounter obese ya itu ternyata bisa mempengaruhi bisa mungkin dimediasi oleh gut microbiome ya seperti zoom picture yang lebih besarnya. Nah ini kan kalau kita bicara gut microbiome yang healthy seperti apa sih? Nggak ada ya karena setiap orang berbeda-beda. Tapi kemudian kalau pada obesity ini khas taksa yang kemudian menurun dan meningkat. Nah, salah satunya tadi yang ditarget itu kan ini ya, Akkermansia municipila, ya kan. Nah, ini rasio bakteridiotes terhadap Firmicutes turun. Ya, seperti tadi saya bilang, ya. Firmicutes turun maka rasionya akan turun, ya kan. Mestinya kalau rasionya turun itu ada sesuatu dengan metabolic health. Tapi pada studi antibiotik ternyata nggak ada. Mungkin pendekatan intervensi antibiotiknya yang kemudian nggak pas. Tapi nevertheless, pada saat itu studi pertama yang mungkin untuk membuktikan proof of concept bagaimana deplesi gut microbiome akan mempengaruhi metabolic health. Nah, sebentar ya, sebentar.
Nah, kemudian saya lanjutkan, dan profil pada saat obes. Nah, ini ada yang kalau mau tertarik mengkaji pada malnutrition ya, undernutrition ya, itu juga ada kajiannya, might be of interest untuk beberapa atau banyak dari kalian ya. Kalau saya lebih tertarik dengan obes, ya kan, type 2 diabetes, ya, di mana akhir manusia munisi bila itu konsisten murni interesting. Nah, satu lagi sih mengenai obes itu. Mau apa? Mau berbicara, mereka itu kan memproduksi substrat atau metabolites kan, yang itu dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya short chain fatty acid, ya kan? Asetat, butirat, propionat itu kan substratnya kita. Mikrobiom ini terutama salah satu hipotesis yang saat ini muncul itu adalah kesehatan metabolik itu merupakan keseimbangan antara short chain fatty acid itu masuk ke dalam saccharolitic proses. Nah, sedangkan proteolytic proses itu adalah pembentukan-pembentukan seperti branch chain amino acid. Tahu nggak? Branch chain amino acid. Oke, ya. Jadi keseimbangan itu kalau terganggu ya maka bisa jadi ya pembentukan short chain fatty acid-nya itu tidak optimal, malah sebaliknya proteolitiknya yang naik, branch chain amino acid-nya. Nah, pada banyak studi type 2 diabetes, ya, kira-kira branch chain amino acid itu berhubungannya positif atau negatif ya dengan keadaan atau keparahan type 2 diabetes? Karena saya bertanya begini karena apa? Karena gini sudut pandangnya. Kalau ada kondisi penyakit liver karena sirosis, itu kan suplementasi BCAA utama gitu kan. Nah, itu konteksnya itu gitu loh. Tapi ada konteks lain di penyakit metabolik, BCAA itu juga nggak 100% benefitnya bagus gitu loh. Ya. Mari kita lihat aja ya evidence base-nya ya supaya ini mana sih kursor saya ini. Nah, ini saya stop share dulu ya. Kita sedikit keluar dari kuliah ini untuk ini ada satu yang belum absen ya atau terkendala ya. Iya, Bapak Mbak Siti Zahra terkendala absensi. Tapi ada Mbak Siti Zaranya. Hadir ini Bapak sudah on cam. Oke. Ya, sudah saya cek ya. Makasih. Ini kayak internet saya trouble kenapa ya?
Tadi di akhir suaranya juga putus-putus, Bapak. Iya, nggak tahu deh kenapa deh. Tapi sekarang udah jelas ya. Ampun. Ah, ya, nih ya. Jadi ini juga sekaligus proof of concept ya. Saya ingin menyampaikan bagi Anda yang di primary healthcare atau di tertiary atau di secondary ya, bahwa branched chain amino acid itu tidak selalu dari eksogen, gitu loh. Tubuh pun secara endogen memproduksi, gitu. Jadi untuk semua aja deh. Kalau bicara sekarang omega 3, omega 6, apakah mereka harus selalu dari luar? Enggak. Di kuliah sebelumnya atau di gizi aging kalau nggak salah, saya menyebutkan kan bahwa sebuah intervensi omega 3 itu tidak memberikan efek perubahan pada sistem imun atau penurunan sitokin proinflamasi, ya kan? Tapi ternyata ya, kalau dilihat perubahan rasio endogen omega 6 terhadap omega 3, berarti kan awalnya plasma darahnya diambil, diukur dulu kan omega 3 dan omega 6-nya. Kemudian setelah suplementasi dilihat berarti ada kenaikan rasio di mana omega 3 kan pasti meningkat karena ditambah dari eksogen, selain dari endogen pun juga memproduksi, ya. Coba dicek dari salah satu asam amino itu bisa memproduksi apa namanya omega 3 maupun omega 6. Ya, ada jalurnya, pathway-nya masing-masing. Nah, itu saya ingin tekankan sekali lagi kepada Anda semua ya. Jadi mindsetnya jangan dari makan diet enggak. Kita lihat dulu proses biologisnya, proses endogennya seperti apa gitu loh. Nah, ini contoh ya. Short term dietary reduction of brain chain amino acid reduce meal induced insulin secretion. Nah, ini malahan ya kan. Ini kan in kontras dengan skenario kalau tadi saya sebutkan ketika livernya sudah mengalami sirosis. Ya enggak? Nah, oke, saya pisah dulu, saya pecah dulu, kita nggak ngobrolin lagi sirosis, kita ngomong tentang kondisi metabolik yang itu berkaitan dengan obesity, prediabetes, type 2 diabetes, insulin resistance ya. Nah, ini proof of concept bahwa kalau tadi betul dari gut microbiome itu lebih meningkatkan produksi endogen brain chain amino acid yang itu menginduce insulin resistant, maka secara logika make sense jika oke, berarti dari diet itu harus dikurangi. Dan ternyata benar kan, short term dietary reduction of BCAA reduce meal induced insulin secretion. Jadi sekresi insulinnya tidak lagi hyperinsulinemi, tapi bisa di-maintain dengan dikurangi brain chain amino acid dari diet. Ini menurut saya sesuatu yang bisa banyak manfaatnya bagi Anda yang ada di lapangan ya. Jadi mengetahui proses tadi itu penting. Eh, Kalau ingin lihat proof of concept-nya, kenapa BCAA itu berkaitan dengan insulin resistant, ini ada sebuah review. Nah, jadi gini loh cara cara kita mengekstrapolasi referensi ya. Kalau kita ingin tahu baseline teorinya dan recent update, itu kita baca review. Ya. Kemudian kalau kita ingin tahu, oke, kalau begitu saya berpikir begini, begini, jawabannya seperti apa? Cari. Berarti kalau saya jarang sekali sekarang ini melihat hanya cross sectional. Saya lebih sering nyari sekarang itu RCT, RCT, RCT gitu kan. Nah, kemudian cari dan ketemu kan. Oke, ini baru satu. Nah, maka kalau kita ingin cari lagi, kira-kira sudah berapa banyak ya studi kayak gini dan hasilnya apakah konsisten? Maka kembali cari review tapi yang sistematik atau sudah ada meta analisisnya. Begitu pola flow untuk mencari. Bukan ini review kamu jadikan rujukan. Ini rujukannya untuk baseline knowledge gitu loh. Pengetahuan basis maupun pengetahuan untuk di-upgrade gitu. Begitu siklus ya untuk mencari. Nah, ini bagi Anda yang tertarik membaca bagaimana BCAA itu ternyata
turut berkontribusi terhadap insulin resistance, ini salah satu review yang bagus untuk dibaca. Ya. Nah, ini ada positif effect BCAA. Konteksnya apa dibaca, ya kan? Ketika bicara negatifnya, konteksnya apa? Nah, jadi nutrien itu nggak selalu absolut positif. Nutrien itu dua sisi. Nah, untuk bisa memahami sisi yang mana, ya kita harus paham konteks di mana nutrien itu diberikan. Di tubuh manusia, ya pahami tubuh manusia. Ya. Oke, kembali berarti di sini ya apa tambahannya. Jadi saya kembali ke PowerPoint ya. Jadi kalau begitu kita tadi ya berbicara balance ya. Nah, ini adalah balance-nya tadi. Oh, mana ya, saudara-saudara? Nah, ini ya. Nah, kemudian ini fiber ya. Kalau tadi intervensi BCAA, sekarang fiber ya, fiber atau prebiotik gitu ya. Nah, prebiotik itu juga unik, saudara-saudara. Kalau prebiotik kan diharapkan berarti gut microbiome-nya diversitasnya meningkat, ya kan? Di sisi lain, karena diversity-nya meningkat dan itu adalah prebiotik, maka kan proses fermentasinya naik kan. Kalau proses fermentasi naik berarti asetat juga diproduksi ini naik gitu kan. Butirat juga, propionat juga gitu. Tapi ternyata pada orang obes ya, ini paper saya masih under review ya, sudah hampir 2 bulan, sudah hampir 2 bulan lah ya, saya tunggu itu belum ada decision-nya. Kadang saya berpikir no news is good news, but who knows gitu kan. Tapi dari situ pada orang obes itu khas sekali asetatnya itu di awal sudah agak naik. Ya. Kalau diberikan prebiotik itu asetatnya makin naik. Ya. Nah, apakah itu sebuah pertanda bagus atau enggak? Kalau dilihat dari hasil studi grup saya, itu ternyata short chain fatty acid serum, asetat dan butirat, ya, maupun propionat, didominasi oleh asetat dan butirat, itu memang menentukan perbaikan metabolic health. Itu. Jadi jelas bahwa dietary fiber itu akan bisa memodulasi gut microbiome yang kemudian meningkatkan produksi short chain fatty acid. Berarti itu kan aktivitas sakarolitiknya dinaikkan gitu kan, dengan harapan proteolitiknya menurun. Jadi produksi BCAA-nya menurun dan lain sebagainya terkait dengan sakarolitik itu terkait dengan proteolitik, sehingga dampaknya adalah perbaikan di banyak biomarker. Ya. Nah, ini ya dietary induced weight loss ya. Tadi sudah saya ceritakan puasa ya. Jadi kalau pada puasa itu ternyata efek puasa terhadap gut microbiota itu independen dari weight loss-nya. Ini menarik sekali, saudara-saudara. Betapa puasa itu berarti di sini lebih superior daripada weight loss. Ya. Nah, Pak, maksudnya independen itu gimana sih, Pak? Saya agak nah, ini saya akan eksplorasi lebih ya. Barangkali ada di antara Anda yang agak ambigu, agak bingung dengan pernyataan saya. Jadi gini, kita contohkan puasa deh ya. Puasa, ya kan? Maka kan di situ ada entah dietary restriction, ya kan? Ya kan? Karena puasa berarti kan dalam rentang tertentu kita nggak makan, ya kan? Sehingga kita makan hanya pada rentang tertentu pula. Nah, pada rentang tertentu pula kita kan nggak selalu makan. Ada waktu buat kita juga istirahat, begitu kan? Tidur lalu kemudian makan lagi. Nah, tapi karena waktu meal frekuensinya menurun, bisa jadi kan itu terjadi dietary restriction kan. Nah, maka kalau terjadi dietary restriction, maka terjadi weight loss karena intake-nya lebih menurun dibandingkan biasanya. Betul? Ketika intake-nya menurun, maka akan ada pergeseran dari positif energy balance menuju negatif, lalu kemudian nanti begini kira-kira ya. Nah, pertanyaannya, kalau terjadi perubahan di gut microbiota, itu akibat penurunan berat badannya tadi, yang kemudian dari positif kemudian begini, atau karena puasanya, atau karena intervensinya?
Nah, kemudian mereka melakukan analisis multivariat. Jadi siapa yang kemudian mendeterminasi atau menentukan perubahan gut microbiome ini? Mereka lakukan analisis bioinformatics dan mereka tunjukkan proof of concept. Ternyata berapapun penurunan berat badan Anda, itu gut microbiome itu shape-nya ke arah yang positif. Ada 10, ada 6 orang di sini plus saya, berarti ada 7 orang di Zoom ini, semuanya puasa. Ada yang berat badannya cuma turun 2 kilo, sebulan ya misalnya, ini sebulan. Ada yang beratnya turun 2 kilo, ada beratnya yang turunnya 4 kilo, ada yang 7 kilo, bahkan ada yang 10 kilo misalnya. Ternyata berat badannya berapapun turunnya, shaping atau perubahan komposisi gut microbiome itu arahnya sama. Nah, ini yang menunjukkan bahwa efek puasa itu independen terhadap perubahan berat badan yang terjadi. Paham enggak kira-kira? Nah, ini interpretasi seperti ini juga berlaku untuk semua mode intervensi ya. Karena memang di level S2 itu sudah harusnya ya begini, sekritis ini gitu loh. Kalau enggak ya apa bedanya Anda sama apa ya degree master sama bachelor gitu loh. Ya, seperti itu. Sama misalnya ngasih intervensi diet atau ngasih intervensi lifestyle kepada siapa? Ada yang sudah terbiasa tidurnya siang, malamnya jaga, kayak gitu kan? Lah, kalau gitu yang ngasih intervensi lifestyle-nya ya sesuai kan dong kondisi dia. Ya enggak? Nah, menginterpretasi dan mengekstrapolasi sebuah fenomena ya. Oke, saya lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin berat badannya sama turunnya, berat badannya variatif juga turunnya, tapi per- perbedaan gut dietnya. Ada yang diberikan low carb, ada yang diberikan low fat. Nah, satu lagi ya, male and female itu juga polanya beda. Ya. Oke, overall conclusion dan perspektif ya, obesitas berhubungan dengan. Tapi kalau kita bicara dalam konteks studi observasi ya kita nggak tahu mana chicken dan mana egg. Yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan RCT. Dan dari banyak studi RCT ternyata memanipulasi atau mengintervensi obesitas itu dengan berbagai macam mode itu mempengaruhi gut microbiome. Beberapa di antaranya sudah evident, sudah berani state. Ya. Contoh fasting. Fasting memang 5 itu kualitas ya. Nyebut dari jenis jurnalnya ya, tapi ya 2 di Nature, 1 di American Journal of Clinical Nutrition, 2 lagi di Frontiers. Jadi ya kalau ngelihat quality jurnalnya itu peer review-nya susah loh ya. Jadi ya menurut saya ya wajar ya kan. Dan itu 5 itu berani state bahwa efek puasa itu independen dari weight loss. Tadi ada studi yang saya tunjukkan, ternyata yang satu dikasih low carb, yang satu dikasih low fat, dua-duanya ada weight loss. Ternyata pola perubahan gut microbiome-nya itu bukan karena weight loss-nya, tapi karena dietary intervention-nya. Itu proof of concept bahwa ya dietary manipulation atau lifestyle manipulation itu independen ya. Mungkin independen, kalimat saya ralat. Mungkin independen terhadap gut microbiome. Terhadap weight loss kaitannya dengan gut microbiome. Ya. Jadi kita semua bertuju misalnya ada yang low fat diet, ada yang low carb diet, nanti kan akan turun kan. Ada yang turun sekilo, ada yang turun 2 kilo, ada yang turun 3 kilo gitu kan. Kemudian ada perubahan gut microbiome ya kan. Karena kita di Indonesia pola makannya sama, kita tahu gitu kan, nanti shapingnya kemungkinan akan identik. Itu independen terhadap penurunan berat badan. Ya. Ini menarik ya.
Dan mudah-mudahan nanti juga ada banyak kajian yang lebih menarik terkait itu. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Silakan kita diskusi. Mari, silakan saya buka pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, saya tadi tertarik ingin menanyakan yang tadi ada teori yang Bapak bilang bahwa BCAA yang terlalu tinggi justru tadi bisa meningkatkan resistensi insulin ya, kalau nggak salah. Ya. Yang metabolisme. Nah, itu kan sekarang kan memang pada program BCAA kan banyak digunakan pada pasien-pasien yang obesitas dan ingin program weight loss ya, Pak ya. Nah, itu sebaiknya berarti penggunaan BCAA tuh berapa lama ya yang kira-kira aman digunakan untuk pasien-pasien yang memang pengen program weight loss gitu. Karena memang di sekarang tuh banyak juga informasi, bahkan mereka yang sudah weight loss-nya sudah bagus, udah tercapai misalnya goals-nya, misalkan mau turun berapa kilo, nah untuk maintenance-nya banyak juga yang konsumsi protein shake atau BCAA itu dalam jangka panjang untuk mengontrol berat badan yang sudah mereka inginkan gitu. Terima kasih. Ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat gini, saya ingin tanya dulu. Kalau melihat branched chain amino acid effect untuk weight loss itu terlihat nggak toh apa yang dilihat gitu? Maksudnya apa aja sih yang dikaji fat mass-nya juga atau dan lain sebagainya gitu? Iya, Pak. Biasanya kalau saya di klinik tuh biasanya saya periksa juga komposisi tubuh kayak pakai apa tuh yang BIA tapi yang merek biasa itu. Nah, itu biasanya kan bisa lihat kayak body fat, terus juga visceral fat, terus massa ototnya. Nah, itu biasanya memang pasien yang kita rekomendasikan misalkan asupan protein tambahan tadi dengan misalkan anjuran olahraga ditargetin misalnya durasinya berapa lama. Nah, itu memang menunjukkan hasil yang signifikan sih dibanding yang misalkan nggak dikasih rekomendasi untuk dikasih. Pertanyaan saya nih, Heeh. kayaknya kan BCAA-nya nih yang jadi tumpuan. Pertanyaan saya, kalorinya juga tereduksi nggak? Iya, kalau itu iya iya juga. Ah, Iya, nah berarti ya, berarti so bukan iya I'm berarti not nggak sure, nggak sorry cuma ya. hanya Mungkin BCAA-nya itu ya Pak ya yang iya, aku nggak yakin itu murni dari BCAA karena so far aku belum membaca. Boleh ya, saya iya skeptis boleh ya, nggak apa-apa boleh ya, boleh kita Pak silakan. diskusi ya. Ya, so far saya masih skeptis karena saya belum menemukan evidence base yang cukup meyakinkan buat saya kalau apa namanya BCAA itu mampu mereduksi fat mass gitu kan, kemudian improve metabolic health kalau tidak diiringi dengan yaitu kalori restriction atau whatever pengiringnya gitu. Jadi itu bukan absolut dari BCAA-nya. Jadi kalau konteksnya tadi Mbak Atika bertanya, kalau gitu berapa lama ya? Ya apa namanya? Dilihat aja misalnya nih ya, kalori restriction-nya sudah memberi efek weight loss. Berarti kan saatnya masuk periode weight maintenance, ya kan? Nah, kalau BCAA-nya Anda stop, what happen? Ya, apakah akan mengalami gain? Kalau BCAA-nya diterusin, itu bagaimana? Jadi titik poinnya itu weight loss-nya. Nah, weight loss yang baik atau yang direkomendasikan seberapa banyak dari banyak evidence base itu kalau mereka mengatakan weight loss yang berhasil itu at least 10% dari initial body weight. Ya, jadi misalnya 60 itu nggak ideal tapi berhasil turun 6 kilo dalam waktu 6 bulan misalnya, berarti kan sudah 10%-nya kan. Nah, nanti kan 54. Nah, 54 ini mestinya
next ya, half year sampai seterusnya itu kan harusnya bisa di maintenance atau bahkan bisa distabilkan atau bahkan bisa agak diturunkan lagi gitu kan. Nah, saat itu momen itu coba BCAA-nya tetap dipertahankan sama yang tidak. Efeknya bagaimana? Karena ketika ngomong weight maintenance, evidence base-nya adalah high protein diet kombinasi dengan low glycemic index itu memberikan efek preservation yang bagus untuk weight maintenance. Gitu. Kalau kembali ke Berarti high protein dietnya itu kita maksudnya kadang kan pasien kan kalau dari makanan kan kalau orang Indonesia kan memang asupan proteinnya suka kurang. Nah, berarti lebih ke edukasi untuk banyak asupan protein dari sumber makanan aja ya. Maksudnya dibanding kita bertumpu pada tadi iya, BCAA. iya. Ya kan yang pasti tadi penurunan berat badannya belum tentu loh dari Iya BCAA-nya. iya. Karena saya juga pernah, karena kan sekarang kan yang kayak yang suka ke gym gitu-gitu juga mereka yang Oh, olahraganya beda ini itu lagi. beda lagi ya. Kalau BCAA dengan gym dengan muscle mass itu Mm-mm. beda lagi. Oh, Itu ya jadi gini, berarti ini agak sedikit menyimpang. Saya akan bicara sedikit tentang metabolisme amino acid ya. Pada orang nge-gym atau orang berolahraga lah ya secara umum ya, itu kan harapannya kan muscle mass-nya kan naik, ya nggak? Muscle mass naik atau massa otot naik itu kan diinisiasi dari amino acid sintesis yang lebih tinggi daripada amino acid breakdown-nya. Loh, apa sih Pak sintesis sama breakdown? Jadi sintesis sama breakdown itu kayak ibaratnya Anda membangun sebuah bata. Itu sintesis. Kalau breakdown itu batanya dihancurkan. Dua fenomena itu terjadi setiap hari, Mbak. Setiap jam, setiap menit terhadap otot kita. Ya, itu proses natural, proses fisiologi. Ya, karena kan sel kita kan butuh diperbarui kan. Otot pun juga kan. Nah, makanya terjadi proses itu. Lalu kaitannya dengan BCAA, BCAA itu kan ada leusin, apalagi sih isoleusin, paling. valin, ya kan? Nah, pemberian BCAA itu memang dari sudut pandang metabolisme protein atau metabolisme asam amino itu memang dapat meningkatkan atau merupakan stimuli untuk amino acid sintesis, ya kan? Namun jangan lupa amino acid stimuli, amino acid sintesis stimuli atau apa yang bisa meningkatkan sintesis asam amino di otot itu ada dua, exercise dan konsumsi asam amino atau protein. Ya, kenapa dua ini penting? Ada sebuah studi ya dari bukan dari grup saya tapi dari departemen saya, hanya beda grup. Jadi di departemen saya dulu itu ada dua grup, satu grup yang dekat dengan fat metabolism, yang satu grup yang dekat dengan protein metabolism. Nah, di grup muscle protein metabolism itu ya, dia itu melakukan sebuah uji coba. Jadi ada orang dengan kelompok usia yang sama, ya, lansia, ya. Lansia itu sama-sama diberikan protein, ya, 40 gram misalnya. Tambahan, bukan protein, tapi tambahan. Jadi mereka daily-nya ada, tapi juga mereka diberikan tambahan. Ya, kemudian yang satu grup tidak diberikan pre-exercise. Jadi sebelum diberikan protein itu diberikan pre-exercise dulu. Ada yang diberikan pre-exercise. Paham ya, Bu Siti ya? Jadi yang satu disuruh Paham, Pak. exercise dulu, baru diberikan protein. Yang satu nggak disuruh, langsung dikasih protein. Ya kan? Terus kemudian mereka tidur malam. Besok paginya amino acidnya diukur di jaringan otot dan di sirkulasi. Yang terjadi apa? Yang mendapatkan pre-exercise itu amino acid sintesisnya di otot itu lebih tinggi daripada yang tidak. Pada lansia loh. Kita tahu lansia itu ya sangat rentan terhadap breakdown daripada sintesisnya. Nah, jadi konteksnya di situ mungkin Bu Siti. Kalau berkaitan benzen amino acid dikonsumsi ketika nge-gym. Jadi agak berbeda konteks ya Bu. Apakah bisa ditangkap Bu? Atau boleh mau ada diskusi lagi, saya terbuka. Silakan Bu Siti.
Iya, Pak. Berarti kalau untuk membentuk massa otot memang eh, exercise dan asupan protein intake misalnya dengan tambahan tadi BCAA itu memang bisa untuk Iya, apa istilahnya iya, mencapai tujuannya yang iya. diinginkan. Harus Nah, mm-mm. simultan ya. Nggak bisa hanya, ya protein intake tuh bisa sih, tapi efisiensinya itu akan lebih nyata kalau ada exercise. Kalau misalnya, nah itu kalau misalnya untuk anak muda, misalkan yang untuk tadi pengen punya badan, kan ketika mereka udah terbentuk badannya pun harus di maintenance kan. Nah itu Betul. kalau untuk jangka panjang boleh nggak sih Pak sebenarnya untuk konsumsi BCAA itu Ya misalkan asal exercise-nya juga continuous ya, nggak masalah berarti nggak ya? masalah. Tapi kalau exercise-nya Oh, berhenti, nah itu harus 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 dipikirkan lagi karena oh, dengan bertambahnya usia, hukum alamnya atau fisiologinya itu kan kita akan gain fat, ya nggak? iya, Karena kapasitas metabolisme kita turun toh. Itu kan sesuatu yang nggak bisa Anda bantah gitu loh, atau kita putus atau kita stop. It's a natural process gitu kan. Jadi kalau exercise-nya terus berlanjut dan continue, at least misalnya teratur ya seminggu 3 kali, durasinya 1 jam. Nah, setiap minggu, nah, itu kan continue kan, itu kan konsisten kan. Nah itu oke. Tapi kalau enggak ya lebih baik di reset lagi, Mbak Saudari Siti, untuk baik Kak. planningnya. Berarti kalau misalnya tadi aturan asupan proteinnya juga tetap harus sesuai kebutuhan harian dia ya. Misalkan Dihitung dulu Heeh, hariannya dia berapa. heeh. Dan berarti misalkan kalau misalkan sudah kira-kira dari makanan berapa, terus misalnya ada tambahan asupan protein dari protein shake itu yang ada BCAA-nya juga tidak boleh melebihi dari Ya kan itu, protein harian. ya betul. Walaupun olahraganya misalnya dia tadi 1 jam setiap hari gitu, Iya, tetap iya, karena kan pakainya patokannya kan pakai optimal aja tuh. Satu misalnya satu kan optimal itu kan 1 sampai 1,3 ya gram per kilogram berat badannya. iya asupan Ya udah, protein. pakai Hmm. ATA itu aja. Sorry, Oh 0,8 sampai 0,8. 1,3. Heeh. Sorry, pakai aja itu. Ya, kan Oh, kalau suplemen BCA kan tetap hitungannya kan 1 gram protein kan hitungannya. Maksudnya hitungan konversi kalorinya kan tetap 1 gram protein 4 kalori. Maksudnya gini Bu, jenisnya BCAA yang diberikan, tapi hitungannya tetap seperti 1 gram protein 4 kalori. Jadi berapapun, iya. kayak gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Lebih baik begitu daripada ya tadi apa namanya overconfident dengan oh nggak apa-apa makan ini yang banyak. Wong kenyataannya ya maaf ya BCA itu kan sebuah suplemen ya. Nah, Iya. kenyataannya ya kalau kita mengkonsumsi antara eh, apa namanya sumber yang hewani dan yang plant ya kan. Sekarang kan dengan isu SDGs, isu apa namanya climate changes kan banyak sekali switch ya dari apa namanya meat ke plant ya kan ke planetary diet kan. Nah, sekarang protein plant sama apa protein dari nabati sama hewani itu apakah selalu bagus hewani? Dari sisi absorpsi, efisiensi dalam penyerapan, iya, protein hewani more efisien. Tapi dari perspektif muscle protein sintesisnya, ya, pembentukan apa sintesis protein di ototnya itu sama. Jadi berarti kita berpikir, oh kalau dia makan protein hewani, maka nggak butuh waktu lama untuk bisa apa terbentuk kan atau sustain gitu. Tapi kalau dia dari nabati berarti dia mungkin butuh apa namanya? Butuh waktu yang lebih lama gitu kan. Itu aja. Gitu, Bu. Jadi ya, Baik Pak, terima kasih Pak pencerahannya. sama-sama. Ada lagi yang mau kita diskusikan? Ya. Jadi kan kalau Bapak tadi izin tanya,
Oh ya silakan. Nanti saya sedikit sambung. Silakan Mbak Hanifah atau Saudari Hanifah. Iya, terima kasih, Kak. Untuk yang terkait puasa, itu apakah perlu waktu Oh, yang konsisten setiap bulan? Misalkan untuk yang Muslim kan bukan hanya puasa wajib Ramadan, ada juga puasa sunnah Senin Kamis ataupun Ayyamul Bid. Itu apakah cukup untuk memperbaiki mikrobiom dalam tubuh kita? Terima kasih. iya sama-sama Saudari Hanifah. Sayangnya saya belum bisa jawab ya. Sejauh ini evidence-nya masih dalam puasa Ramadan. Menarik Bu Hanifah kalau Saudari Hanifah kalau Anda punya ide itu. Artinya sama-sama orang misalnya ya kan setelah puasa Ramadan itu kan ada puasa apa namanya Syawal ya di Muslim kan. Iya, pada Nah, Syawal. 1 minggu itu apakah terus atau dibuat teratur selama masih dalam bulan Syawal. Nah, kemudian itu efeknya bagaimana? Itu menarik untuk diteliti. Sejauh ini yang saya baca atau yang banyak evidence-nya itu masih dalam bentuk puasa Ramadan, Bu Hanifah. Iya. Kemungkinan iya, pasti akan mempengaruhi gut microbiome. Tapi to what extent itu maksudnya sebesar apa ya impact-nya ya, atau sebesar apa perubahannya dibandingkan kalau Ramadan itu yang saya belum tahu. Kemudian se-diverse apa antara orang yang biasa puasa Senin Kamis dengan orang yang nggak biasa puasa Senin Kamis seperti saya ini ya. Itu se-diverse apa kalau misalnya sama-sama udah biasa Senin Kamis itu dijaga, kemudian yang enggak Senin Kamis itu dijebloske untuk masuk puasa Senin Kamis terus kemudian dibandingkan. Nah, itu sedikit ide lah, Bu Saudari Hanifah. Satu lagi, Pak. Kalau misalkan lagi puasa itu kan waktu lagi sahur sama buka puasanya itu makannya banyak, apa itu juga akan berefek gitu ya, Pak? Kemungkinan iya ya pada beberapa jenis mikrobiota, tapi tidak konsisten dari satu studi ke studi lain. Itu dipengaruhi oleh pola makan. Misalnya ya di Indonesia itu kan pola makannya kan khas high karbohidrat ya atau banyak jenis yang karbohidrat ya kan. Mungkin beberapa jenis mikrobiota seperti Prevotella ya dan Prevotella itu genus. Nah, mungkin spesies yang turunannya Prevotella atau yang masuk ke dalam genus itu mungkin berperan atau mungkin berperan itu artinya mungkin akan mengalami perubahan naik dan turun ya. Nah, tapi beda lagi kalau pada individu yang mungkin dia nggak biasa makan high carbs ya. Dia lebih variatif misalnya. Nah, mungkin berbeda lagi. Ya, begitu saya kira, Bu. Jadi apa namanya? Tapi kan dilihatnya kan tidak berdasarkan waktu itu ya, Bu Hanifah. Paham enggak maksud saya? Dilihatnya efeknya itu kan kumulatif berapa hari dia puasa terlepas dari polanya tadi kan ada sahur ada buka ya kan. Iya, Pak. Nah bukan dilihat misalnya fesesnya diambil setelah 2 jam setelah sahur gitu kan enggak kan, dilihatnya kan kumulatif. Mungkin perbedaannya akan kelihatan ya tadi dari jenis kebiasaan dietnya gitu. Jadi misalnya kalau makan karbohidrat, Prevotellanya yang banyak, nanti karena puasa tiba-tiba nanti setelahnya Prevotellanya agak turun. Nah ini jelas karbohidrat menurun. Begitu Bu, general interpretasi. Baik, Pak. Terima Ya, kembali ke tadi Zahra ya. Jadi Zahra tadi mungkin apa ya sisi lain kamu atau intervensi BCAA bersama dengan weight loss itu seiring dengan fat mass-nya yang decrease ya, maka kan ternyata tujuannya adalah untuk membuat menjadi muscle mass-nya naik kan. Nah, itu jadi konteksnya BCAA itu bukan menurunkan berat badan, tapi untuk preserve muscle mass-nya. Gitu sih kira-kira. Berarti kalau misalkan kita tadi untuk program yang weight loss juga kalau misalkan target dengan kalori restriction-nya udah turun terus nanti mau bentuk massa ototnya misalkan karena ternyata fat mass-nya tadi turun tapi massa ototnya masih sedikit. Nah, itu bisa dikasih suplemen tadi ya, Iya, BCAA. dan lebih baik diberikan atau lebih baik disarankan ya ditambah dengan exercise-nya dimodulasi.
biar sudut pandang klien itu nggak cuman ini aja cukup. Nah, kan kita mau membuat healthy lifestyle kan. Jadi ya kalau bisa ya komprehensif. I know, saya tahu, saya paham, nggak semua orang favor dengan suggestion seperti itu. Tapi kalau cara penyampaian Anda enak gitu kan, kooperatif, saya rasa mereka akan senang juga gitu loh. Bahwa poinnya bukan itu, tapi poinnya adalah healthy lifestyle. Itu sih, Saudari Siti. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, hampir 2 jam. Diskusinya menarik sekali. Terima kasih atas atensinya. Masih ada mungkin yang ingin ditanyakan? Bapak izin bertanya Ya, terkait silakan. tadi dengan kalori restriction maupun juga dengan penambahan perubahan kualitas diet sehingga akan dimungkinkan menyebabkan perubahan berat dan yang berpengaruh terhadap diversifikasi gut mikrobiomnya. Nah, itu bila dilakukan intervensi atau misalkan mencoba ke diri sendiri untuk perubahan diet atau penurunan berat badan sehingga berpengaruh ke gut mikrobiom itu biasanya berapa lama nih, Pak? Itu seminggu aja kelihatan kok, Mbak. Hmm. Seminggu aja kelihatan. Memang mungkin kelihatannya nggak di diversity-nya ya, belum ya. Tapi di level spesiesnya mungkin sudah ada. Kalau mau ideal ya 3 bulan, 12 minggu. Itu standar semua studi ya. Puasa aja sebulan kan, sampai sebulan. Jadi kalau mau ya berarti kalau mau ya minimal ya 4 minggu itu. Ya. Tapi kalau ideal ya 12 minggu lah. Baik, terima kasih banyak, Bapak. Oke, silahkan. Jika sudah tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri ya perkuliahan kita sampai hari ini. Terima kasih atas perhatian ya diskusinya dan mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak, Waalaikumsalam. Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih Bapak. Sama-sama. banyak. Ya, saya izin live ya. Nggih, Pak. Nanti rekamannya masuk ke Ainun ya. Iya, baik, Bapak. Yuk.